Selamat siang untuk semua. Selamat siang untuk kita semuanya. Pada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, yaitu Bu Leni Narasari Saragi ulang. Selamat siang untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, yaitu Bu Leni Narasari Saragi, dan kepada teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari kelompok 2 mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Presiden Tagalung sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada saudara Penjoy Wemban Gaul sebagai pemateri. Baik, pembahasan yang pertama mengenai usaha kecil. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya. Jenis-jenis usaha kecil. Yang pertama, usaha jasa atau service bisnis, yaitu menjual kemampuan, ilmu, dan juga keahlian di bidang tertentu, di mana nantinya akan memperoleh bayaran sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Contohnya, jasa penerjemah, jasa les privat, jasa titip, jasa penulisan artikel, jasa jahitan, dan lain-lain. Yang kedua, usaha eceran atau retail business, yaitu menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi, di mana produk atau jasa tersebut didapatkan dari produsen yang menghasilkannya. Contohnya, kedai kopi, bisnis retail, jasa laundry, bengkel, klinik kecantikan, toko gadget, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha grosir atau wholesale business, yaitu membeli produk dalam jumlah besar kepada perusahaan penyedia. Selanjutnya, barang tersebut disortir menjadi unit-unit kecil, lalu distribusikan kembali kepada pebisnis, industri, kantor, dan semacamnya. Contohnya, distributor dan agen. Yang keempat, usaha manufaktur atau manufacturing business, yaitu pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dalam pengubahan suatu bentuk, sifat, serta tampilan untuk membuat sebuah produk. Yang kelima, yaitu usaha pertanian atau agricultural business, yaitu cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan sebagai subjek akademik. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Contohnya, budidaya jamur, tanaman hias, bercocok tanam padi, penelitian lapangan, dan lain-lain. Masalah yang dihadapi usaha kecil, antara lain, yang pertama, permodalan dan akumulasi. Yang kedua, informasi pasar. Yang ketiga, ahli teknologi. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, peluang pasar. Yang keenam, inovasi. Yang ketujuh, kesempatan dalam mengembangkan. Yang kedelapan, skala ekonomi. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu kekuatan tukar-menukar atau bargaining power. Baik, pembahasan kedua akan dibahas oleh saudara Open Joy, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kunci sukses usaha kecil. Yang pertama, menurut Prof. David M. Cicilline dari Harvard University. Yang pertama, pengambilan risiko yang tepat. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, penentuan sasaran yang tepat. Yang keempat, orientasi prestasi. Yang kelima, inovasi. Lanjut, Kak. Sebentar. Oke. Yang kedua, kunci sukses usaha kecil menurut Sam Walton, Made in America, yang dikenal dengan The 10 Commandments of Business. Yang pertama, komit terhadap usaha Anda. Yang kedua, berbagi keuntungan dengan semua yang membantu Anda. Yang ketiga, motivasi mitra Anda. Yang keempat, komunikasi segala sesuatu kepada mitra Anda. 5.
menghargai semua orang yang membantu Anda. 6. Rayakan keberhasilan perusahaan. Yang ketujuh, dengarkan setiap orang yang ada di perusahaan. Yang ke-8, lampau harapan pelanggan. Yang ke-9, kontrol pengeluaran perusahaan agar lebih efisien dari pesaing. Yang ke-10, berbeda cara dari yang lain. Bapak. Yang berikutnya, sebab-sebab kegagalan usaha kecil. Pertama, sikap pengusaha. Kedua, fungsi manajemen. Yang ketiga, operasional akuntansi buruk. Yang kelima, kekurangan uang kas. Yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkontrol. Yang ketujuh, penurunan pasar. Yang pertama, sikap pengusaha. Sikap pengusaha yang keras kepala, tidak mau berhadapan dengan risiko dari konflik. Paranoid, perfeksionis, dan mereka paling benar. Yang kali membuatnya tidak mampu menerima ide atau masukan banyak. Hal inilah yang dapat memicu kegagalan dari bisnis. Yang kedua, divisi manajemen. Kekurangan fokus, visi perencanaan, standar, dan lain sebagainya yang terkait dengan manajemen, ditambah lagi dengan mitra kerja yang tidak kompak bisa menjadi penyebab bisnis mati. Ketiga, personal tidak efisien. Terlalu banyak pengeluaran untuk sewa, tenaga kerja, dan bahan produksi, ditambah lagi dengan karyawan yang tidak kulet dan tidak mampu bernegosiasi dalam konteks yang menguntungkan perusahaan dapat menyebabkan perusahaan jadi tidak kompetitif. Yang keempat, akuntansi buruk. Penyebab akuntansi buruk, seseorang pengusaha tidak bisa mengontrol bisnisnya apabila tidak ada data keuangan. Kesalahan yang umum terjadi adalah para pengusaha menyewa jasa akuntan luar untuk melakukan perhitungan pajak dan mengawasi keuangan. Padahal seharusnya pekerjaan itu adalah bagian kepala keuangan. Yang kelima, kekurangan uang cash. Hal buruk di kehilangan pelanggan, karyawan yang berpotensi datangnya kompetitor baru, dan tuntutan hukum bisa saja terjadi pada pengusaha maupun membuat tekanan pada keuangan perusahaan. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan kesulitan dalam recovery apabila perusahaan harus berutang uang cash dalam jumlah yang signifikan. Yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkontrol. Terlalu luas berekspansi mungkin penyebab kegagalan yang paling ironis. Ekspansi yang gagal dapat disebabkan karena salah memilih pasar yang ternyata tidak menguntungkan dan terlalu banyak meminjam uang dalam upaya mempertahankan pertumbuhan pada tingkat tertentu. Yang terakhir, penurunan pasar. Toko buku, contohnya toko buku, toko musik, bisnis percetakan dari bisnis lainnya yang berhubungan dengan perubahan teknologi, permintaan pasar, dan kompetisi dari perubahan besar dengan daya beli yang besar adalah bisnis yang rentan menghadapi penurunan pasar. Baik, pembahasan ketiga akan dibahas oleh saudara Penjoy. Kewirausahaan. Pengertian wirausaha atau kewirausahaan adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, berdaulat, merdeka, lahir dan batin, sumber peningkatan kepribadian, suatu proses di mana orang mengejar peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa melalui itu untuk mampu mengelola, menguasai, mengetahui, dan memacu kreativitas. Pengusaha, wirausahaan, dan penemu. Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar. Yang kedua ada wirausahaan, yaitu seorang yang selalu memiliki ide dan gagasan bagus dalam membuat sebuah produk. Yang terakhir ada penemu, yaitu seseorang yang menciptakan yang belum ada menjadi ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak semua pengusaha adalah wirausahaan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang karena ia memiliki saham di suatu perusahaan dan memiliki koneksi tertentu dengan pejabat pemerintah, sehingga ia memperoleh fasilitas-fasilitas istimewa, baik dalam memenangkan tender maupun kemudahan dalam perizinan, bukanlah seorang wirausahawan. Orang tersebut tidak lebih hanyalah seorang pengusaha pedagang. Kita dapat mengambil contoh, pengusaha air minum dalam kemasan dengan merek Aqua, Bapak Tirto Utomo.
Dia dapat dikatakan seorang wirausahawan karena ia melakukan terobosan dalam usaha baru air minum dalam kemasan yang pada saat itu dikuasai oleh minuman bersoda dan beralkohol. Pada awal berdirinya, perusahaan Aqua banyak orang mempertanyakan mengapa air tawar diperjualbelikan yang biasanya di Indonesia dapat diminta dengan gratis. Tetapi usaha tersebut ternyata berhasil, bahkan kini banyak perusahaan lain yang mengikutinya. Wirausaha berbeda dengan penemu atau inventor, yaitu orang yang menemukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya, Thomas Alva Edison menemukan listrik, Einstein menemukan atom, dan lainnya. Mereka tidak dapat disebut wirausahawan jika penemuannya tersebut tidak ditransformasikan oleh mereka sendiri dalam dunia usaha. Wirausahawan adalah orang yang memanfaatkan penemu tersebut ke dalam dunia usaha. Selanjutnya, Wirausahawan dan manajer. Wirausahawan adalah seorang yang selalu memiliki ide, gagasan bagus dalam membuat sebuah produk. Sedangkan manajer adalah seorang pelaku yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Wirausahawan berbeda dengan manajer. Meskipun demikian, tugas dan perannya dapat saling melengkapi. Seorang wirausahawan yang membuka suatu perusahaan harus menggunakan keahlian manajerial atau managerial skill untuk mengimplementasikan visinya. Dalam pihak, seorang manajer harus menggunakan keahlian wirausahawan entrepreneurial skill untuk mengelola perubahan dan inovasi. Menurut KO, secara umum posisi perusahaan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atas guncangan dari perusahaan yang dibangunnya atau venture. Wirausahawan memiliki risiko atas finansial sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai suatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaiknya manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibedakan dan kompensasi atau gaji dan benefit lainnya yang akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan dan kurang berorientasi terhadap risiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dan bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian institusi dan mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan penawaran. Udah, Kak? baik, yang terakhir ada manfaat mempelajari kewirausahaan. Mempelajari pengetahuan dan praktik kewirausahaan mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut akan memberikan kita pilihan karir untuk berperan menjadi yang pertama, wirausahaan atau entrepreneurs. Yang kedua, wiramanager atau intrapreneurs. Yang ketiga, wirakaryawan. Yang keempat, manager. Dan yang terakhir ada pendidik atau pemikir. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.